Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ibu Beta. Hari ini kita akan mereview pembelajaran IPA yang dimulai dari kelas 7 hingga kelas 9 untuk persiapan ujian akhir sekolah. Jadi kalian akan menghadapi ujian akhir sekolah atau UAS dari tanggal 5 April. Nah, perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat yang baru. Jadi perubahan kimia ini bersifat permanen. Permanen itu berarti tetap ya. Jadi tidak dapat kembali ke bentuk semula lagi. Itulah yang dinamakan dengan perubahan kimia. Nah, jadi perubahan kimia ini dia itu harus menghasilkan zat yang baru. Apa saja yang termasuk perubahan kimia? Contohnya adalah proses perkaratan. Jadi semua perkaratan itu akan masuk ke dalam perubahan kimia. Yang kedua adalah pembakaran. Semua proses pembakaran itu termasuk juga perubahan kimia. Pembusukan ini sama juga dengan basi ya. Misalnya nasi basi, susu basi, dan selainnya. Lalu pelapukan, lalu fermentasi, dan lain-lain. Yang penting segala sesuatu yang menghasilkan zat baru akan disebut dengan perubahan kimia. Nah, yang lalu perubahan fisika. Perubahan fisika, ingat aja fisika itu berarti fisik. Fisik itu berarti tampaknya atau wujudnya. Jadi perubahan fisika ini perubahan zat tidak adanya jenis zat yang baru. Lihat ya. Tidak ada zat yang baru. Kalau kimia ada zat yang baru, kalau fisika tidak ada. Apa saja proses yang terjadi perubahan fisika? Contohnya adalah pelarutan. Misalnya gula dilarutkan di dalam air. Nah, di situ kan tidak ada zat yang baru. Yang ada tetap hanya gula dan air. Hanya saja gulanya sudah berubah wujud. Dari awalnya padat menjadi cair setelah larut. Nah, yang berikutnya adalah perubahan wujud, seperti mencair. Nah, es yang mencair, itu kan sebenarnya es membeku adalah air. Dan setelah mencair pun, itu adalah air. Yang terjadi hanya perubahan wujud, dari padat menjadi cair. Berarti termasuk perubahan fisika. Lalu membeku, lalu menyublim, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, sekarang kita diminta untuk menentukan ini jenis perubahan apa. Apakah perubahan kimia atau perubahan fisika? Kertas terbakar, nah ini berarti kan tadi masuk ke pembakaran. Lihat, pembakaran itu masuk ke dalam perubahan kimia. Nah, yang kedua, gula dilarutkan dalam air. Gula dilarutkan dalam air, ini berarti proses pelarutan. Pelarutan itu berarti masuk ke dalam perubahan fisika. Lalu petasan meledak. Meledak berarti itu terbakar, artinya pembakaran ya. Jadi masuk ke perubahan kimia, singkong menjadi tape. Apa prosesnya singkong menjadi tape? Itu adalah fermentasi. Berarti masuk ke perubahan kimia. Lalu es mencair. Nah, es mencair ini kan hanya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Berarti ini termasuk ke ini ya, perubahan wujud, perubahan fisika. Lalu besi berkarat. Besi berkarat itu masuk ke perkaratan, berarti perubahan kimia. Lalu pembusukan makanan. Pembusukan makanan itu berarti termasuk perubahan kimia. Oke, ya next, yang berikutnya. Nah, zat aditif. Zat aditif ini adalah bahan tambahan pada makanan yang diberikan untuk bisa menarik perhatian, bisa menambah kelezatan, bisa meningkatkan kualitas produk, ataupun juga bisa membuat produk lebih tahan lama. Nah, contoh-contoh zat aditif apa saja? Yang pertama pemanis. Apa contoh pemanis? Gula. Selain dari gula apalagi? Sakarin. Sakarin itu juga pemanis. Lalu ada siklamat, ada sorbitol, dan lain-lain. Jadi kalian harus ingat ya, misalnya ada pertanyaannya, sakarin itu masuk ke bagian mana? Nah, jawabannya adalah bagian pemanis. Yang kedua adalah pengawet. Pengawet ini berarti berfungsi untuk membuat makanan tahan lama. Jadi misalnya ikan kaleng. Harusnya ikan itu tidak akan pernah tahan lama. Tapi kenapa ikan kaleng bisa tahan bertahun-tahun? Itu karena mengandung pengawet ya. Apa contoh dari pengawet? Natrium benzoat. Selain natrium benzoat, apalagi garam. Makanya ikan asin itu bisa lebih tahan lama daripada ikan basah. Kenapa? Karena memang diawetkan dengan garam. Makanya rasanya juga asin ya.
Oke, yang berikutnya adalah pewarna. Contoh-contoh dari pewarna misalnya ada karamel, ada tartrazin. Tartrazin ini pewarna kuning. Lalu ada coklat, ada kurkumin. Kurkumin ini juga pewarna kuning yang berasal dari kunyit. Makanya ada makanan-makanan berwarna kuning, berwarna merah, itu semua karena mengandung pewarna. Lalu penyedap rasa, contoh penyedap rasa adalah MSG. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat. Jadi MSG ini yang sering digunakan emak-emak masak di rumah, seperti Royco, Masako, Ajinomoto, dan lain-lainnya. Itu berfungsi sebagai penyedap rasa. Ada gula, ada garam, ada rempah-rempah, dan lain-lainnya. Oke, misalnya ini ada beberapa contoh zat aditif. Jadi kita diminta untuk menentukan ini bagian yang mana. Natrium benzoat, ini yang mana kita lihat tadi. Natrium benzoat itu termasuk ke dalam pengawet. Oke, next, monosodium glutamat. Ini sebagai apa? Monosodium glutamat itu singkatan dari MSG, masuk sebagai penyedap rasa. Lalu sakarin. Sakarin sebagai apa? Sebagai pemanis. Lalu kurkumin sebagai pewarna. Dan lain-lainnya. Silahkan kalian jawab, ya. Oke, selanjutnya. Jadi ini adalah gambar suatu atom. Jadi atom itu terdiri dari bagian paling dalam, ini adalah inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari lingkaran berwarna hijau, yaitu neutron, dan lingkaran berwarna merah, yaitu proton atau yang bermuatan positif, ya. Lalu, di sekitar inti terdapat kulit. Jadi ini kulit, ini juga kulit. Ini kulit atom. Di kulit itu terdapat berwarna kuning yang disebut dengan elektron atau bermuatan negatif. Jadi suatu atom ini dapat melepaskan elektron. Jadi misalnya ini elektron di kulit terluar, ini bisa lepas, dibuang, maka atom ini akan bertanda positif. Ingat ya, setiap atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Lalu kalau misalnya ada elektron dari luar yang masuk, jadi misalnya di sini ada elektron, ini masuk ke sini, ditarik masuk ke dalam atom. Ini juga bisa. Berarti atom ini akan menerima elektron. Kalau menerima, maka atom ini akan bertanda negatif. Oke, ingat sekali lagi. Melepas elektron bertanda positif, menerima elektron bertanda negatif. Nah, kenapa kalau melepas bertanda positif? Kita lihat ya. Pada atom yang netral sebenarnya jumlah proton itu harus sama dengan jumlah elektron. Lihat di sini protonnya yang berwarna merah ada 3. Ada 3. Lihat jumlah elektronnya yang berwarna kuning 1, 2, 3 juga ada 3. Nah, jumlahnya sama pada saat dia netral. Lalu kalau dia melepaskan elektron. Kalau melepaskan elektron berarti protonnya tetap 3. Lalu elektronnya jadi berapa? Elektronnya menjadi 2 karena dia melepaskan 1. Berarti sekarang kan jadinya proton lebih banyak dibandingkan elektron. Berarti kalau protonnya lebih banyak, kan tadi proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Berarti mana yang lebih banyak sekarang? Yang bermuatan positif atau negatif? Yang jelas bermuatan positif. Makanya yang melepaskan elektron itu akan bermuatan positif. Sekarang kalau menerima elektron dari luar, jadi ini masuk diikat, maka proton tetap ya 3. Elektronnya jadi berapa? Masuk 1 elektron dari luar. Berarti sekarang elektron jadi 4. Nah, kita lihat proton itu jadi lebih sedikit dibandingkan elektron. Proton yang positif, elektron negatif. Siapa yang lebih banyak? Yang negatif. Maka kalau menerima elektron, maka akan bermuatan negatif karena elektron jumlahnya jadi lebih banyak dibandingkan proton. Nah, ini yang berikutnya adalah gerhana. Jadi ada 2 jenis gerhana. Yang pertama gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini terjadi apabila posisi bulan, ini bulan yang di tengah. Jadi ketika bulan itu ada di tengah, ingat aja ya, supaya kalian gampang mengingatnya. Bulan berada di tengah-tengah, itulah gerhana matahari.
Yang kedua adalah gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, maka yang berada di tengah adalah bumi. Ingat, gerhana bulan maka yang di tengah-tengah adalah bumi. Ini aja kalian ingat ya, kata kuncinya ini. Gerhana matahari, bulan di tengah. Gerhana bulan, bumi yang di tengah. Oke, nah jenis-jenis larutan. Di sini kita akan membahas hanya 2 jenis larutan. Yang pertama larutan asam, yang kedua larutan basa. Jadi, cara mengetahui kedua jenis larutan apakah asam atau basa, itu adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Jadi, kertas lakmus itu ada 2 warna, satu lakmus merah, satu lagi lakmus biru. Oke, jadi kalau ada nanti larutan yang bersifat asam, kalau diuji dengan lakmus merah, jadi lakmus merah dimasukkan ke dalam larutannya, maka lakmus merah akan tetap berwarna merah. Lalu kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan, maka lakmus biru ini akan berubah menjadi merah. Nah, itu kalau asam. Lalu yang kedua kalau basa. Dimasukkan lakmus merah, maka warna lakmus akan berubah menjadi biru. Lalu dimasukkan lakmus biru, maka lakmus akan tetap berwarna biru. Cara mengingatnya gampang, ingat aja BB ya. Basa, lakmus semua akan biru. Berarti kalau asam kebalikannya, jadi tinggal AM. Asam, semua lakmus menjadi merah. Harus semua ya, lakmusnya nggak boleh salah satu. Oke, contoh misalnya ini, larutan 1. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Semuanya merah. Ingat tadi berarti ini AM. Jadi sifat larutannya adalah asam. Yang kedua, lakmusnya, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru. Biru dua-duanya, berarti BB. BB adalah basa biru, berarti ini bersifat basa. Yang keempat, ini merah, ini biru. Tidak sama dua-duanya. Kan jadi tadi harus sama. Kalau di sini merah, di sini juga merah. Kalau di sini biru, di sini juga biru. Ini tidak. Ini merah, ini biru. Berarti ini tidak termasuk ke dalam asam ataupun basa. Lalu ini biru, ini merah. Ini juga tidak sama. Berarti ini pun tidak termasuk ke dalam asam atau basa. Nah, jadi masuk kemana? Nanti masih ada jenis larutan yang berikutnya. Kita akan bahas di hari lain. Oke, selanjutnya adalah gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F besar. Rumus gaya M dikali A. Nah, berdasarkan rumus ini dapat diturunkan rumus A sama dengan F dibagi M. Atau rumus M adalah F dibagi A. Di mana M itu adalah massa, sementara A adalah percepatan. Oke, contoh soal. Diketahui F-nya 10 Newton, massanya 2 kg, ditanya A-nya. Nah, kita lihat rumus A apa rupanya? F per M, berarti F dibagi M. F-nya berapa? Ini ada 10 Newton, dibagi massanya berapa? 2 kg. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5. Satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Ingat ya, ketiga rumus ini, F sama dengan M kali A. A sama dengan F per M atau M sama dengan F per A. Next, selanjutnya adalah usaha. Usaha itu lambangnya W. Rumusnya W sama dengan F dikali S. Di mana F adalah gaya, S adalah perpindahan atau jarak. Soalnya, diketahui F atau gaya 5 Newton, S jarak atau perpindahan 2 meter. Ditanya usahanya. Lihat rumusnya, W sama dengan F dikali S. Berarti F-nya 5 Newton dikali S-nya 2 meter. Berarti 5 dikali 2 hasilnya 10 Newton meter. Oke, ingat ya rumus usaha F dikali S. Next, yang berikutnya adalah tekanan. Tekanan dilambangkan dengan huruf P besar. Rumus tekanan P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya, A adalah luas bidang sentuh. Contoh, F diketahui 8 Newton dengan A 4 meter kuadrat. Ditanya, berapakah tekanannya? Lihat rumusnya, P sama dengan F per A.
F-nya berapa? 8 Newton dibagi. A-nya berapa? 4 meter kuadrat. Berarti 8 dibagi 4, 2 Newton per meter kuadrat. Atau 2 Pascal. Jadi Newton per meter kuadrat ini itu sama dengan Pascal. Next, cepat rambat gelombang atau V. V itu sama dengan S dibagi T atau waktu. S jarak, T waktu. Contoh soalnya. Ini ada gelombang, jarak dari sini titik awal sampai ke gelombang terakhirnya adalah 6 meter. Itu berarti S-nya 6 meter. Selama 2 sekon. Berarti T-nya 2 sekon. Ditanya berapakah V-nya? Oke, lihat ya tadi rumus V sama dengan S dibagi T. S-nya 6 meter dibagi T-nya 2 sekon. Berarti 6 dibagi 2 berapa? 3 meter per sekon. Next, yang terakhir. Energi listrik dilambangkan dengan W. W dirumuskan dengan P dikali T. Di mana P adalah daya listrik yang satuannya watt, T adalah waktu yang satuannya sekon. Contoh, diketahui P 15 watt dengan waktu 5 sekon, ditanya W-nya. Maka W, ingat tadi rumusnya P atau daya dikali waktu atau T. P-nya 15 watt dikali 5 sekon. Berarti 15 kali 5 itu adalah 75 watt sekon. Ini berarti dayanya. Energinya. Oke, hari ini dulu pembahasan kita. Semoga kalian memahaminya.